Mubtilatu shaumi. Tanhasiru mubtilatu shaumi fima yali. Al-awwal ta'amudu idkhali 'ainin ila al-jawfi min manfazin maftuh kal fami wal unf. Wala tu'baru 'ainum manfadhan maftuhan kadza musamul jaldi. Wal jawfu 'inda al-fuqaha'i ma yalil huluqamal insani kal ma'iddah wal am'a'i wal muthanati ala ikhtilafi bainahum fiha wa batinid dimagh fa idza tajawaza al mufattir al hulquma wa dakhala al jawfa ila ayyi wahidatin minha min manfadhin maftuhin zahiran hissan fa innahu yakunu mufsidan lis-shaumi. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan setelah kita mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukun puasa. Yakni apabila kita telah melakukan syarat-syarat puasa, apabila kita telah melakukan rukun-rukun puasa, maka puasa kita telah dianggap sah di dalam agama dengan ketentuan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka apa sajakah hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama yang dapat membatalkan puasa adalah ta'amudu idkhali 'ainin ilal jawf, yaitu sengaja memasukkan suatu benda ke dalam rongga. Ke dalam rongga kita memasukkan benda tersebut daripada manfazin maftuh, daripada satu lubang yang terbuka. Umpamanya mulut adalah satu lubang yang terbuka yang memiliki saluran ke perut. Maka perut dinamakan dengan jawf. Dan seperti hidung. Hidung juga merupakan sebuah rongga yang terbuka, yang mana hidung memiliki saluran kepada kepala, ke otak, dan juga memiliki saluran ke jawf, ke perut. Sedangkan mata tidak termasuk ke dalam kategori rongga yang terbuka. Apabila seseorang meneteskan obat mata, umpamanya seperti obat untuk menghilangkan nyeri di mata ataupun perih di mata, maka menurut pendapat di dalam mazhab Asy-Syafi'i, mata bukanlah rongga yang terbuka, maka tidak dapat berakibat kepada batalnya puasa. Begitu pula pori-pori yang ada di kulit. Pori-pori yang ada di kulit juga bukan rongga yang terbuka. Sekalipun boleh jadi air bisa meresap ke dalam pori-pori yang ada di kulit kita. Maka hal tersebut tidak mengakibatkan batalnya puasa. Wal jawfu 'indal fuqaha'i ma yalil huluqumal insani kal ma'iddah. Yang dikatakan dengan rongga jawf, yang dikatakan dengan jawf menurut pandangan para ulama, para fuqaha, yaitu saluran yang bersambung dengan halqum, yaitu halqum adalah leher, saluran yang bersambung dengan leher manusia, umpamanya seperti ma'iddah, yaitu lambung. Maka apabila kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita sehingga tertelan, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita, karena saluran dari mulut dapat bersambung ke lambung. Wal am'a'u, dan begitu pula usus. Usus merupakan jawf, merupakan juga rongga yang bersambung ke tenggorokan, ke halqum. Wal musanah, musanah yakni adalah kantong kemih. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah kantong kemih termasuk ke dalam kategori jawf ataupun tidak termasuk ke dalam kategori jawf. Wa batinud dimaghi,
Dan yang termasuk ke dalam jauf, ke dalam rongga adalah batin daripada otak. Maka batin daripada otak juga termasuk jauf. Ini ketika kita memasukkan air ke dalam hidung dengan sengaja, maka air tersebut naik ke atas saluran, yang mana saluran tersebut berhujung ke otak kita, maka hal tersebut juga dapat membatalkan puasa. Sekalipun airnya tidak sampai ke dalam otak, tetapi dengan semata-mata air masuk ke dalam saluran, yang saluran tersebut menuju ke otak, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Fa idza tajawaza al-mufattir hulquma wa dakhala al-jawf ila ayyi wahidatin minha mimman fadhin wa maftuh zahiran hisan fa innahu yakunu mufsidan lis-shaumi. Maka apabila suatu benda yang masuk melalui rongga kita, yang masuk melalui kerongkongan kita umpamanya, ataupun melalui saluran-saluran yang dapat menuju ke jauf, yang dapat menuju ke dalam rongga, yakni yang dapat menuju ke maidah, ke lambung, yang dapat menuju ke usus ataupun ke kantong kemih ataupun ke dalam batin daripada ke otak, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa kita. Maka bersungguh-sungguhlah menjaga supaya kita tidak memasukkan suatu benda tersebut yang bisa sampai ke dalam rongga. Karena apabila dimasukkan suatu benda yang dapat sampai pada rongga, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Maka terpahami dari pembahasan yang telah kita sebut, membatalkan puasa apabila kita sengaja. Namun apabila seseorang lupa, ataupun apabila seseorang dipaksa, diancam dengan ancaman ini dan itu yang membahayakan kepada dirinya dan kehidupannya, dia dipaksa untuk makan ataupun dia lupa bahwa ia sedang dalam keadaan berpuasa, maka ia tanpa sengaja untuk membatalkan puasa, ia makan umpamanya sampai kenyang dan ia minum sampai puas, maka hal tersebut tidaklah menjadi penyebab batalnya puasa. Karena orang tersebut dalam keadaan lupa, bukan dalam keadaan sengaja. Yang kedua, ta'ammudu ilajin fi farjin qubulin au duburin walau bila inzal. Hal kedua yang membatalkan puasa adalah sengaja memasukkan ke dalam farji, qubul atau dubur, apakah melalui jalan belakang ataupun melalui jalan depan. Maka dengan memasukkan penis ke dalam farji dapat membatalkan puasa, yakni jima' di bulan Ramadan dapat membatalkan puasa sekalipun bila inzal, tidak ada inzal, yaitu tidak keluar mani. Dengan semata-mata bergaul dengan istri di bulan Ramadan, hal tersebut dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, khuruju maniin an mubasyarah kalamsin au qublah au nahwi dzalik. Hal yang dapat membatalkan puasa yang ketiga adalah keluar mani. Keluar mani disebabkan oleh bersentuhan, oleh mubasyarah. Umpamanya mubasyarah seperti lamsin, seperti menyentuh. Dengan sebab menyentuh keluarlah mani, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa. Ataupun qublah, ataupun dengan sebab mencium. Seorang mencium istrinya di dalam bulan Ramadan sehingga keluarlah mani, maka hal tersebut dapat membatalkan puasa Ramadan. Wa nahwi zalika, dan hal-hal lain yang merupakan mubasyarah, merupakan bersentuhan, dengan sebab ia bersentuhan maka keluarlah mani, maka puasanya batal. Yang keempat adalah al-istiqa'ah wa hiya ta'ammudu ikhrajil qai'i. Hal yang membatalkan puasa adalah sengaja mengeluarkan muntah. Maka muntah dengan sengaja adalah membatalkan puasa. Sedangkan orang yang memang tidak mampu menahan, umpamanya ia sedang sakit sehingga ia terpaksa untuk muntah, ia sangat pusing,
sehingga ia muntah tanpa sengaja, maka muntah tersebut tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah bersengaja, yaitu sengaja muntah, adapun muntah dengan sengaja. Yang kelima, khuruju damil haidhi, keluar darah haid. Bagi perempuan yang telah dewasa, apabila pada siang harinya ia mendapatkan haid, maka puasanya telah batal. Ia tidak boleh lagi melanjutkan puasanya. Yang keenam, khuruju damin nifas, keluar darah nifas. Bagi seseorang yang baru saja melahirkan, umpamanya ia melahirkan di siang hari Ramadan, maka apabila telah keluar darah nifas, puasanya telah batal, ia tidak dibolehkan lagi melanjutkan puasanya. Yang ketujuh adalah al-junun, gila. Orang yang gila dalam keadaan puasa, maka puasa tersebut batal. Yang kedelapan adalah ar-riddah, yakni murtad, keluar daripada agama Islam, na'udzubillahi min zalik, maka otomatis puasanya juga batal. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Itulah 8 perkara yang sangat penting untuk kita jaga, sehingga kita jangan melakukan hal-hal tersebut yang dapat mengakibatkan kepada batalnya puasa kita. Adapun keluar darah haid dan keluar darah nifas, ini adalah hal yang khusus kepada perempuan, maka seyogyanya bagi seseorang yang telah mengetahui ia telah mendapatkan haid pada siang hari Ramadan, ia jangan lagi berpuasa. Karena puasa saat mengalami haid hukumnya adalah haram, maka perlu sangat dijaga oleh setiap perempuan yang Islam, yang muslimah. Jangan berpuasa ketika ia sedang mendapatkan haid, adapun ia mendapatkan nifas, karena puasanya telah batal dan juga diharamkan untuk berpuasa di ketika haid dan nifas. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mengetahui syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkan puasa, maka insya Allah apabila kita menjaga dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan puasa yang sempurna, puasa yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di hari akhirat kelak. Al-a'dzarul mubihatu lil fitri wa hukmu man aftara li'udhrin minha. Yubahul fitru lima wajaba alaihi sawmu idza tahaqqaqa fihi amrun minal umuril atiyah. Al-awwal al-ajzu 'anis siyam li kibri sinnin aw mardin muzmanin la yumkinu ma'ahu siyam. Wa hukmuhu ikhraju fidyah an kulli yawmin wa qadruha muddun minat ta'am limiskinin liqaulihi ta'ala wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wa miqdarul muddi wa huwa miqyalu yusawi bil wazni khamsamiatin wa asyarah jaramatin minal qumhi 'inda jumhuril fuqaha. Uzur-uzur yang membolehkan berbuka puasa. Syariat Islam adalah sebuah syariat yang sangat indah, mewajibkan beberapa ibadah-ibadah kepada umatnya, tetapi dalam ketentuan selama orang tersebut mampu melakukan ibadah tersebut. Apabila seseorang tidak mampu melakukan hal tersebut, maka agama tidak memberatkan, agama meringankan. Karena dalam sebuah kaidah fikih tersebut disebutkan al-musyaqqatu tajlibut taisir. Suatu hal yang masyaqqah itu suatu hal yang menjadi sebuah hal yang berat bagi seorang Islam, maka akan diringankan hukum di dalam menjalankan syariat Islam. Namun apa saja hal yang menjadi uzur sehingga bagi seseorang dibolehkan untuk berbuka di bulan Ramadan. Hal yang pertama adalah lemah, tidak sanggup untuk berpuasa.
lemah, tidak sanggup untuk berpuasa, ada kala karena memang sudah sangat tua, adapun karena sakit yang berkepanjangan. Maka bagi orang-orang tersebut, orang yang sangat tua dan sakit yang berkepanjangan yang tidak sanggup berpuasa, boleh baginya untuk berbuka di bulan Ramadan. Tetapi bagi mereka orang yang sudah sangat tua, diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Ma'syaral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita telah menyimak beberapa hal dari syarat-syarat dan rukun puasa, sehingga kita telah memasuki tentang sebahagian pembahasan hal-hal yang dibolehkan untuk berbuka puasa. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan tentang uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk berbuka di siang hari Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.